Halo semua, kenalin aku Ahmad Hakim dari Prodi D4 Manajemen Informatika angkatan 2024 dengan NIM 24091397099. Perkenalkan, nama saya Jafel Trendanovid dengan NIM terakhir 093. Perkenalkan, nama saya Dimas Rekwaski, NIM 075 dari kelompok 7. Nah, aku di sini akan mendemokan proyek dari mata kuliah pemrograman website semester 3, yaitu proyek kami berjudul torm.id. Nah, langsung saja kita akan masuk ke halaman websitenya. Oke, kali ini kita sudah memasuki halaman website kami dari torm.id. Nah, untuk awal-awal latar belakang dari website kami yaitu website mengenai e-commerce, jual beli barang elektronik seperti laptop, komputer, dan lain-lain. Oke, untuk awal-awal kita bisa melakukan pendaftaran atau login jika sudah mempunyai akun. Untuk awal-awal kita akan mulai dengan daftar terlebih dahulu. Itu kita akan memakai nama username dengan password. Terus kemudian konfirmasi password dan daftar. Nah, kalau muncul notifikasi seperti ini berarti pendaftaran kalian sudah berhasil. Sekarang lanjut ke login. Login pakai username dan password yang kalian buat tadi saat sedang mendaftar. Kita klik masuk. Nah, di sini akan muncul di kanan atas nama dari username kita. Ya, kita klik ini atau klik profil yang ada di navigasi bar. Kita bisa memberi foto profil. Nah, di sini bebas bisa memakai foto siapa aja, pakai foto ini ya. Kemudian kalian bisa memberi sedikit deskripsi lah di bagian bawah ini. Kemudian kalian juga bisa mengganti username dan melakukan simpan perubahan. Dan ini dia, akan muncul foto profil dan username yang sudah kalian rubah beserta ada deskripsinya. Oke, sekarang kita lanjut ke menu home. Nah, di home ini kita akan disambut dengan kategori produk, kemudian ada shop by brand dan promo minggu ini. Nah, pada kategori produk, jika semisal kalian ingin mencari laptop, kalian bisa klik ini laptop, kemudian akan diarahin ke katalog yang berisi laptop saja. Dan kita bisa kembali ke home, dan jika kalian ingin memilih produk berdasarkan brand, misal Asus, tinggal kalian klik saja. Nah, kemudian kalian akan langsung diarahkan, diberitahu produk-produk Asus di sini. Oke, kita kembali ke home lagi. Nah, paling bawah ini merupakan produk-produk yang sedang promo minggu ini, dan kalian bisa klik produknya untuk masuk ke halaman checkout. Yang di halaman checkout ini ada nama produk, ada brand dan kategori, serta ada spesifikasi atau detailnya. Oke, kita kembali ke menu home. Nah, jika kalian bingung mau pesen yang apa, kalian bisa langsung ke rekomendasi cepat kami, yaitu ada di semua produk, atau kalian mau cari yang produk gaming saja. Nah, jika kalian cari produk gaming saja, dan langsung diarahkan ke produk-produk yang berhubungan dengan gaming, misal RTX, laptop gaming, PC gaming, dan sebagainya. Oke, kita kembali ke home. Nah, atau kalian kalau mau lebih simpel lagi, kalian bisa melakukan search produk di bagian atas. Misal kalian search produk laptop, monitor. Kalian enter atau pencet yang ini, kalian akan langsung diberi tampilan laptop yang ada di sini. Nah, oke, kita kembali ke home. Oke, dari home kita bisa ke navigasi yang katalog. Nah, di katalog ini terdapat daftar produk-produk yang dijual secara lengkap. Nah,
Kalau kalian bingung mau milih apa lagi, bisa kalian kasih kata kunci. Misal kata kuncinya mouse, kemudian kalian misal mau kasih harga minimal 10.000, kemudian harga maksimal 200.000. Dan terapkan saja, set. Nah, akan muncul rekomendasi mouse yang sesuai dengan filter yang kalian tentukan tadi, seperti kata kunci, kemudian harga minimal dan harga maksimalnya. Kemudian kalian bisa mencet reset untuk kembali ke tampilan produk-produk yang awal. Nah, di sini kalau kalian tertarik untuk membeli suatu produk, semisal Elegion, bisa kalian klik tambah. Nah, ini akan diarahkan ke halaman keranjang. Nah, di keranjang ini kalian bisa melakukan checkout atau membatalkan keranjang dengan menekan tombol X ini. Nah, kita akan mencoba checkout dulu. Nah, akan masuk ke halaman checkout. Sini kalian bisa ketik nama lengkap dan alamat, dan jika ada voucher bisa masukin voucher. Ini ada voucher hemat 10. Nah, langsung kita buat pesanan. Nah, pesanan sudah berhasil dibuat. Oke, kita mau beli apa lagi ya? Misal beli Lenovo ini, kemudian aku masih kurang. Oke, kita tambah Pongo 750. Masih kurang lagi. Oke, kita tambahin mouse mungkin ya, Razer ini. Oke, nah sekarang mikir, aduh aku udah nggak minat sama Lenovo. Ya udah, bisa kalian pencet tombol X ini, set, dan produk itu akan hilang dari keranjang beranda kalian. Oke, kemudian selanjutnya ada about di navigasi ini tentang ini merupakan halaman yang menjelaskan tentang Torm ID secara singkat. Nah, ini tentang kami, kemudian ini developernya, yaitu ada Hakim, Javier, dan Dimas. Oke, kalian bisa klik hubungi kami dengan mengetik nama, kemudian email, dan pesan Anda. Tentang dikirim. Nah, pesan berhasil dikirim. Oke, sekarang kita lanjut. Jika mau ke sebagai admin, nah sebagai admin kita akan coba sebagai admin di sini. Sudah sebelumnya harus sudah ada akun admin ya. Di sini akun admin aku pakai ini aja deh. Nah, kita sudah masuk ke halaman admin. Di halaman admin ini gak ada perbedaan dari segi home, katalog, tentang, dan profilnya, tapi ada sedikit tambahan, yaitu di bagian admin ini. Nah, di bagian admin ada beberapa menu, yaitu admin bisa mengelola produk, mengelola brand, mengelola kategori, mengelola tag, dan melihat pesan kontak. Nah, ini pesan kontak tadi bisa dilihat di panel admin. Oke, kita kembali terus ke kelola produk. Nah, di kelola produk ini ada pilihan edit dan hapus. Edit, ya edit tentang produknya sudah lengkap di sini, terus mau promo atau tidak, kemudian simpan, atau kalau mau hapus ya bisa dihapus. Oke, bisa tambah produk juga, bisa tambah nama, harga, brand, aksesoris, kemudian itu deskripsi, tagnya, kemudian simpan. Oke, lanjut ke kelola brand. Kelola brand ini bisa mengedit nama dan mengedit logo brand, bisa juga menghapus dari brand tersebut. Kemudian bisa kelola kategori. Nah, kategori ini ada akses, sementara masih ada aksesoris, laptop, monitor, PC, dan printer. Kategori ini bisa dilihat di menu sini atau di home, dan ini kategorinya. Oke. Kemudian ada kelola tag. Nah, kelola tag ini tag-tag yang dipakai di produk ya. Ini ada tag bisnis, kemudian DDR5, DDR4, bisa diedit juga nama tagnya, kemudian bisa dihapus. Kemudian terakhir ya, admin bisa memantau siapa saja yang sedang konten.
Kalau sekarang kan kebetulan yang online cuma admin aja, jadi di sini ditampilkan admin. Cuman kalau ada user yang online, admin bisa memantau secara langsung user yang online tersebut di sini. Ini pesan kontak tadi sudah dijelaskan. Nah, itulah demo full dari website project kami torm.id untuk mata kuliah pemrograman website pada semester 3 kali ini. Pada bagian ini saya akan menjelaskan analisis sistem, desain website, serta fitur login yang digunakan di dalam website Torm.id. Yang tahap pertama yaitu analisis sistem. Di sini kami menganalisis kebutuhan pengguna dan permasalahan yang ingin diselesaikan. Di dalam website Torm.id ini, yaitu platform jual beli perangkat komputer dan aksesoris. Di dalamnya yaitu ada laptop, PC, dan komponen-komponennya, monitor, printer, dan aksesoris. Permasalahan utama yang dianalisis adalah bagaimana menyediakan informasi produk secara terstruktur serta mempermudah proses pemesanan secara online. Nah, berdasarkan analisis tersebut, sistem dirancang dengan dua jenis pengguna, yaitu pengunjung dan admin. Pengunjung dapat melihat katalog produk dan melakukan pemesanan melalui formulir. Sedangkan admin bertugas mengelola data produk dan pesanan melalui sistem. Setelah tahap analisis sistem, di sini kita lanjut ke tahap desain interface dan desain tampilan menggunakan CSS. Pada tahap ini kami menerapkan konsep modern, bersih, dan responsif dengan fokus pada kemudahan pengguna dalam melihat produk dan melakukan pemesanan. Desain website Torm.id menggunakan pendekatan card-based layout, sehingga setiap produk, kategori, dan informasi ditampilkan dalam bentuk kartu agar lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan CSS. Nah, di sini ada root variable. Root variable itu untuk mengatur warna, ukuran, dan layout utama. Nih, di sini semua. Nah, ini bertujuan agar desain lebih konsisten dan mudah dikembangkan. Dengan variabel ini, perubahan tema atau warna dapat dilakukan hanya dari satu bagian kode. Terus di sini ada kontainer. Di sini ada responsif. Website Torm.id itu bisa responsif juga. Responsif laptop, desktop, tablet, dan mobile. Nah, di sini saya akan mengubah panjang kali lebarnya agar sesuai seperti HP mobile. Nah, ketika berubah menjadi mobile, di sini sudah terlihat ya. Ukuran kontainer, padding, dan layoutnya menyesuaikan ukuran layar ukuran layar pengguna. Ya, seperti ini ya. Login daftar. Terus ini menu home. Terus habis itu ada layout system, page grid, page side, card, carpet, card title. Ini habis itu top bar ini yang hitam ya. Ada Torm.id, tekstur. Ya, kita tekstur. Terus habis itu ada nomor, terus email. Main header itu ini, ada logonya, terus ada search box. Ketika di search, kita masuk ke katalog, kata kuncinya berubah jadi laptop. Terus ini semuanya laptop. Terus habis itu nav menu itu ini ya. Nav menu drop down. Ini kita menjadi drop down. Dipencet.
masuk ke laptop, ke PC, dan komponen-komponennya. Terus habis itu masih menu hero video. Hero video itu ini ya, di belakang upgrade teknologi ini hero video. Terus section header section header itu ini ya. Terus habis itu kategori, nih kategori grid bisa gini. Ini sama kayak ini tapi di home, laptop, monitor, printer, masuk ke printer. Terus habis itu produk grid, ini brand produk, ini produk grid. Terus habis itu button, ya ada buttonnya. Nah, batch promo tag itu ini ya, promo minggu ini. Terus habis itu slider ya, kita nge-slide ini. Katalog list, mari kita masuk katalog list. Katalog list ini sampai ke bawah, semua semua produk ada di sini semua, sampai ke bawah. Terus filter box, ini filter box, kata kunci, harga minimal 100 juta kan. Nah, ini ada semua yang range-nya di situ semua. Terus bisa di reset. Terus ada table, card, sama checkout. Ini ketika login ya. Bentar, saya login dulu. Ini daftarnya seperti ini. Nih, login form, input. Daftar ini sama kayak login form ya. Kita coba Dimas. Langsung mengarah ke menu login. Menu login itu ini, login container, login form, terus input, terus button, username tadi Dimas. Ini bagian index ya, bagian index ini home. Hero full screen itu yang tadi, main content, site main, kategori. Terus lanjut ke admin. Indeksnya admin itu ini, dashboard admin, admin graph, admin card, admin punya card sendiri, admin header, ini dashboard admin. Terus online list, ini. Terus habis itu admin menu, ini admin menu, langsung muncul ketika admin masuk. Habis itu admin icon, nih ada ikonnya. Ketika dipencet kita masuk ke profil. Terus di sini ada kode-kodenya, ada header, user online itu ini, menu admin. Ini di dalamnya ada kelola produk, kelola brand, kelola kategori, kelola produk.
Kita bisa nambah, bisa edit, bisa hapus apa produknya. Situ kelola brand, bisa ngedit brandnya, bisa hapus brandnya. Situ kategori, terus tag. Ini tag yang apa itu, yang spesifik, gamepad, e-sport, editing. Terus habis itu ada pesan. Ini ketika kita masuk tentang itu ada hubungi kami, kita dimasukkan akan masuk ke pesan kontak ini. Itu saja sih bagian admin. Demikian tahap analisis, desain website, dan fitur login dari Torm ID. Ini saya bertugas untuk menjelaskan codingan dari web. Oke, kita mulai. Dari mungkin aku bakal jelasin dulu dari main dulu ya, karena adalah bagian penting dalam web. Ini ada dua line di sini, itu ada config PHP sama config database. Jadi out sampai database ini untuk login dan autentifikasi lah dalam suatu database kita dalam SQL. Setelah itu halaman akan mengambil data dari database kita. Jadi izinkan saya ini. Jadi dia tuh mengambil dari produk. Jadi dia tuh bakal ngambil semua data ini dan bakal ditunjukkan ke halamannya. Habis itu kita scroll. Jadi ini adalah tampilan halamannya. Jadi ada bagian navbar, header, dan segala macamnya. Lalu kita masuk ke ini, line 44 ini ada PHP while MySQL LE fetch assoc data. Jadi ini sifatnya loop. Jadi semisal kalau misalnya kita mau menambahkan suatu data di database kita ya, halaman otomatis bakalan menambahkan gitu loh. Jadi sifatnya tuh nge-looping, bakal bekerja secara terus menerus. Setelah itu di sini ada number format ya. Jadi semisal kita di number format ini kita memasukkan harga 50 dengan nolnya itu 3 di 50.000. Dia bakal langsung dikonvert menjadi mata uang rupiah. Jadi 50.000. Oke, di sini aku akan lanjut ke fitur registrasi. Jadi di halaman Torm ID ini juga ada sistem registrasi. Nah, ini sistem daftar akun. Di sini ya seperti biasa ya, autentifikasi ke PHP admin. Dan di sini kan harus mengisi, jadi kayak mengisi username, mengisi password, terus juga konfirmasi password di kayak gini nih. Oh, bakal ngisi username-nya pakai nama aku ya, Jeff gitu, dan passwordnya sama, jadi juga Jeff. Nah, ini sama, kita konfirmasi. Nah, kita start daftar, akun berhasil daftar. Nah, kalau saya daftar kalian bisa login pakai nama atau akun yang sudah kalian bikin. Nah, itu nanti masuknya kemana? Bakal masuk ke user nih. User kita sudah ada ya, Jeff tadi. Nah, di sini passwordnya memang sengaja tidak diperlihatkan. Dan ini juga bisa lihat nih, kita bikin akunnya juga jam berapa, menit ke berapa juga. Dan kita sebagai apa? Oh, sebagai user. Nah, kalau misalnya sebagai contoh, ya kan, kita belum punya akun, kita sudah punya akun dan kita pengen langsung login. Berarti di sini apakah sudah punya akun? Nah, kalau misalnya kalian pencet login ini, kalian bakal langsung diarahkan ke halaman login. Nah, ini ya, kalian bakal langsung diarahkan ke halaman login. Jadi kalian tinggal ya masukkan aja, sama kayak di Jeff, passwordnya juga sama Jeff. Oke, nanti itu untuk bagian registrasi ya. Lalu aku akan menjelaskan tentang checkout.
ya. Jadi itu mengambil barang atau yang kita order dalam cart ya, dalam cart. Di contoh ya, aku bakal terangkan dulu. Sebagai contoh, aku bakal ambil Asus ini ya dengan harga 14.500.000. Oke, dan aku pengen contoh lagi deh, aku mau ambil lagi. Aku bakal ambil ini MSI kali ya, MSI ini dah 12.399. Oke, tambah. Nah, ini kan kita kan ngambil dari cart nih. Oke, kita check out. Oke, di sini ada check outnya, ringkasan belanja, subtotal, ongkir, dan juga diskon. Nah, berarti ini codingannya di mana codingannya? Nah, codingannya di sini. Nih, bagian total tuh berarti subtotal ditambah ongkir dan dikurangi diskon. Kalau diskonnya memang ada. Nah, diskonnya itu apa? Nih, diskonnya contoh hemat 10 nih, hemat 10. Nah, dengan begini harganya bakal dipotong 10.000. Tapi kita harus, jangan lupa kita harus mengisi nama lengkap. Nah, kita harus mengisi nama lengkap. Nah, dari mengisi nama lengkap, kita harus mengisi alamat, dan kita harus mengisi voucher. Harus mengisi voucher supaya mendapat potongan, yaitu mendapat potongan 10.000. Nah, seperti itu. Dan ada button ini ya, buat pesanan. Kita nama lengkapnya JF, alamatnya contoh SBY ya, SBY. Nah, di sini ada tombol buat pesanan. Nah, di sini kita ini sudah, ini juga kita juga udah pakai diskon. Nah, terus kalau saya pesanan berhasil dibuat. Nah, itu adalah sistem untuk check out. Oke, nah ini akan saya lanjut untuk menjelaskan indeks. Ya, seperti biasa ya, line 2 dan line 3 untuk mengecek autentifikasi dan juga membuat koneksi antar database, ya, koneksi dengan database. Lalu di slide kelima, ya ini ya, slide kelima, jadi dia ini mengambil data kategori, dari dia mengambil data kategori dari database. Jadi dia mengambil data kategori dari database. Jadi terus ditampilkan di halaman utama. Itu ini ya, di line brand dan sampai promo produk ini. Jadi produk promo ini diambil dari database secara langsung. Jadi biar kontennya itu juga selalu update. Lanjut di line 30 ini ya, ini sebenarnya CSS ya, jadi kayaknya aku skip aja. Nah, lalu di line sini, di line ini ya. Nah, di situ itu ada looping sebenarnya di sini. Aku cari dulu ya. Cari aja untuk daerah while. Nah, ini ya. jadi di sini ada ini ada fitur looping. Jadi bakal terus mengupdate secara terus-terusan juga. Terus lanjut. Nah, ini untuk mengolah gambar dan juga nama brand juga diambil dari database dan juga aset yang kita punya. Setelah itu nah ini ada background image ya, div brand background image. Nah, jadi ini untuk gunanya untuk apa? Nah, gunanya ini itu untuk mencegah XSS. Jadi itu juga untuk menjaga keamanan lah saat menampilkan data dalam suatu HTML. Habis itu kita naik sedikit.
ya. Pada bagian ini 196, nah jadi gunanya untuk apa? Jadi digunakan untuk menampilkan barang-barang atau brand yang kita pilih. Oke, itu saja untuk indeks.